رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر الحاضرين jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan keyakinan, melibatkan perkataan dan juga melibatkan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah. Dan kita dituntut untuk menjaga iman tersebut. Karena itu maka ada satu kaidah, al-amru bi syai'in amrun bi wasailihi. Perintah untuk melakukan sesuatu, maka perintah juga untuk mengadakan sesuatu yang memperkuat sesuatu itu. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman dan menjaga keimanan kita, maka segala sesuatu yang memfasilitasi, yang memudahkan dan memungkinkan iman itu terjaga, maka harus dibuka. Misalnya apa? Misalnya masjid harus dibangun. Dibangun oleh masyarakat dan juga dibangun oleh pemerintah. Kenapa? Karena dia wasilah untuk menjaga iman kita. Satu. Yang kedua, perlu juga dibangun tempat-tempat untuk memperkuat iman kita melalui kajian-kajian. Maka membangun madrasah, membangun pesantren jadi wajib. Karena dia wajib, maka pemerintah harus turun tangan membantu melaksanakan hal tersebut. Karena itu maka muncullah bantuan-bantuan. Muncullah aturan-aturan untuk memperkuat pelaksanaan tersebut. Itu logikanya gitu. Ada satu kaidah juga, amru bi syai'i nahyun an diddihi. Ini kaidah fikih atau kaidah usul fikih. Dalam kaidah itu disebutkan perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan untuk meninggalkan sesuatu. Itu kaidahnya. Kalau kita diperintahkan puasa, maka dilarang untuk tidak puasa. Kalau kita dilarang atau diperintahkan untuk jujur, maka kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang untuk murtad. Dilarang untuk kufur. Dilarang untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itu logika berpikir dalam hukum Islam seperti itu. Maka murtad menjadi satu pembahasan di dalam kajian ilmu tauhid, kajian rukun iman. Kenapa? Karena masih ada kaitan dengan persoalan
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata murtad itu adalah satu kata yang diambil dari bahasa Arab. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi, banyak bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab. Kalau kita hitung, hampir di atas 30%. Itu mengambil kosakata dari bahasa Arab. Kata murtad itu dari kata irtadda. Irtadda itu berbalik. Diambil dari kata rodda. Rodda, ya ruddu, roddan. Atau rudud. Itu akar katanya. Kalau kita belajar sorof tuh, tasrif. Nah, kemudian kemasukan alif, ta. Jadi irtadda. If ta'ala. Wazannya itu if ta'ala. Jadi irtadda. Artinya apa? Berbalik. Tapi ada yang mengatakan kembali, murtad, radda. Radda mengembalikan atau berbalik. Maka orang yang berbalik disebut dengan murtad. Jadi murtad itu adalah isim fa'il. Atau ada yang mengatakan isim maf'ul, murtad. Orang pelaku yang melakukan sesuatu keluar dari agama Islam. Itu disebut dengan murtad. Nah, pada pembahasan ini insya Allah kita akan bahas dalam satu sesi terkait dengan persoalan tersebut, dan sumber dari pembahasan ini adalah kitab Irsyadul Ibad yang ada di sini nih. Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini yang nulis kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab Fathul Mu'in yang dibaca oleh masyarakat muslim di Indonesia, terutama di wilayah Betawi, lebih khusus lagi Kemanggisan, itu ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama Syafi'i dari Malabar. Dia juga menulis satu kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nanti bahan-bahan pembahasan ini diambil dari kitab ini. Tetapi tidak semuanya diambil, hanya diambil yang penting-penting aja. Karena kajian kita bukan kajian kitab, tapi tematik. Kajian maudhu'i, tematik. Apa itu murtad? Murtad itu kalau diartikan secara umum adalah tarkul Islam. Meninggalkan Islam. Ba'dad dukhuli fihi, setelah masuk ke dalam Islam. Jadi orang itu muslim, lalu kemudian keluar dari Islam, itu disebut dengan murtad. Jadi awalnya adalah muslim, keluar dari Islam, maka disebut dengan murtad. Bil qauli, karena perkataannya, karena perkataan-perkataan yang membuat dia keluar dari Islam. Awil fi'li, atau dengan perbuatannya. Alladzi huwa kufrun, yang perkataan dan perbuatan itu adalah sesuatu yang membuat dia bisa jadi kufur. Nah, ini perlu kita pahami. Kadang-kala kita bercanda. Tapi bercanda kita seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Sawaun, sama halnya, sadara an i'tiqadin, apakah perkataan dan perbuatan itu muncul an i'tiqad, karena meyakini sesuatu, au inadin, atau karena membangkang terhadap sesuatu, au istihzain, atau menganggap rendah, mengentengkan atau menghina. Jadi yang menjadi ilatnya seseorang bisa dianggap keluar dari Islam karena perbuatan dan perkataannya, kalau perkataan dan perbuatan itu muncul, yang pertama adalah unsur pembangkangan, yang kedua unsur merendahkan. Yaitu ilatnya. Ilat itu apa itu? Alasan hukumnya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Orang-orang usul fikih mengatakan ilat itu ada atau hukum itu ada karena ada ilatnya. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Itu maksudnya. Maka
Kesimpulannya adalah murtad itu Anda yang muslim ninggalin Islam. Meninggalkan Islam karena mengucapkan atau melakukan perbuatan yang motifnya adalah Anda meyakini itu. Atau Anda melakukan pembangkangan. Atau Anda melakukan penghinaan. Itu masuk kategori murtad. Nah, di dalam Islam, murtad ini dibahas di dalam kajian fikih juga. Terkait dengan sanksinya. Nah, kalau bicara tentang persoalan sanksi, maka dibagi ke dalam dua bagian. Kalau orang tidak sholat, sanksinya akhirat. Tapi kalau murtad, sanksinya akhirat dan dunia. Ini perlu dipahami. Jadi ada sanksi akhirat murni, Anda misalnya berbohong, tidak taubat, maka sanksinya akhirat. Tetapi sanksi terhadap pelaku orang-orang yang murtad, itu sanksinya akhirat dan dunia. Karena ini masalah sangat serius. Sanksi akhirat karena murtad dianggap musyrik. Murtad dianggap kufur. Itu sama itu. Kalau dibuat murtad sama dengan musyrik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Murtad sama dengan kufur. Maka orang yang dulunya Islam, kemudian keluar dari Islam, menganut agama lain selain Islam, maka orang itu enggak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, sanksi akhiratnya. Kalau dia enggak taubat, enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam surat Al-Maidah ayat 72, diharamkan baginya untuk mendapatkan surga otomatis. Kalau orang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis maka surga haram buat dia, otomatis tempatnya di mana, Pak? Di neraka. Yang ketiga, orang itu amal perbuatannya saat sebelum murtad, dia masih Islam, dia sholat, dia puasa, dia zakat misalnya. Sebelum murtad tuh, dia melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya, itu kan dapat pahala itu. Tapi kalau dia murtad, terhapus semua. Habitas a'maluhum fid dunya wal akhirah. Terputus semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Ini bahaya ini. Itu sanksi akhirat. Tapi sanksi dunia di dalam kajian fikih tegas banget, Pak. Tapi nggak mungkin bisa dilaksanakan dalam konteks masyarakat Indonesia. Karena berbenturan dengan hak asasi manusia. Ini berbenturan dengan persoalan sistem kenegaraan kita dan hak asasi manusia. Makanya sulit diterapkan. Sampai saat ini belum ada negara satupun yang menerapkan hukuman ini. Apa? Kata empat mazhab nih. Empat mazhab sepakat. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini berkembang di wilayah Turki, Asia Tengah, Asia Selatan. Itu mazhab Hanafi. Turki, Asia Tengah itu seperti Bukhara, Afghanistan, Tajikistan, itu Asia Tengah. Dan Asia Selatan. Asia Selatan di mana itu? Di mana Asia Selatan, Pak? Negara-negaranya. Hah? India. Apalagi? Temannya India. Pakistan. Apalagi? Bangladesh. Itu kan satu paket itu. India, Pakistan, Bangladesh. Itu Asia Selatan. Itu mazhabnya Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara apa aja? Maroko. Tempat Ustadz Abdul Somad kuliah itu Maroko. Mazhabnya adalah Maliki. Apalagi? Mesir. Itu mazhabnya Maliki. Meskipun di sana banyak mazhab. Tapi dominan mazhab Maliki. Mazhab apa lagi? Negara apa lagi? Aljazair. Jadi Aljazair,
Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, itu Afrika Utara. Kalau Sudan, Afrika apa? Selatan. Nigeria, Sudan, Afrika Selatan. Kalau Afrika Selatan rata-rata kulitnya hitam-hitam. Tapi Afrika Utara kulitnya bersih-bersih. Makanya orang Tunisia, orang Maroko bersih. Beda. Insya Allah nanti semuanya bisa pergi ke Maroko, ya Pak ya, ke Tunisia, kemana lagi? Mesir, dan nggak usah balik lagi. Nah, kata mazhab Hanafi, Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali, kalau Syafi'i jelas. Perkembangannya di Asia Tenggara. Makanya kalau bicara Asia Tenggara, mazhabnya Syafi'i. Kalau ada mazhab Hambali, itu hanya orang yang kuliah di Saudi, yang basis pesantrennya kurang kuat, balik ke Indonesia, nyebarilah Salafi. Mazhabnya Hambali. Jarang. Mazhab Hambali itu ada di wilayah Saudi Arabia, di Qatar, di Dubai. Itu mazhabnya Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, dari Mesir, muridnya Imam Syafi'i menyebarkan sampai masuk ke wilayah Yaman, Hadramaut. Dari sana berkembang sampai dibawa ke wilayah Asia Tenggara. Maka mazhab di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang dibawa para wali songo itu adalah mazhab Syafi'i. Meskipun ada wali songo yang mazhabnya juga mazhab Hanafi. Nah, kata empat mazhab ini sepakat, murtad. Orang yang murtad itu diberikan kesempatan untuk bertobat dulu selama 3 hari. Jadi dikasih waktu nih kalau ada orang Islam keluar dari Islam. Maka menurut fikih 4 mazhab, orang itu diberi kesempatan taubat. Selama berapa hari ditunggu? 3 hari. Selama 3 hari itu, ada orang yang memberikan penerangan kepada orang itu tentang persoalan ini, tentang Islam. Kenapa dia keluar dari Islam? Apa alasannya? Nah, itu kemudian diberikan sejenis petunjuk-petunjuk dan wujangan-wujangan terhadap dia. Apabila setelah diberikan penerangan kepada dia, selama 3 hari dia kembali ke Islam, maka taubatnya diterima dan hukuman tidak ditegakkan kepada dia. Tapi kalau seandainya ia tetap murtad, maka menurut fikih 4 mazhab, hukumannya adalah hukuman mati. Makanya ini sulit diterapkan nih Pak. Orang keluar dari Islam, hukumannya adalah hukuman mati. Apa dasarnya kata 4 mazhab ini? Ini pendapat klasik ya, pendapat lama ini. Dasarnya adalah man baddala dinahu faqtuluh. Ini hadisnya, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar, mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah. Faqtuluh. Qatala yaqtulu uqtul. Al-amru, perintah. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan kepada wajibnya ditegakkan perintah itu. Maka kata ulama 4 mazhab ini, mereka mengatakan kalau ada orang Islam keluar dari Islam, maka hukumannya adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dia harus dibunuh. Itu pendapat klasik ya. Nanti akan ada perdebatan ulama-ulama kontemporer. Kita akan bahas nanti. Dasar yang kedua adalah ijma para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah memerangi orang murtad. Yaitu orang yang mengikut kepada nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Namanya Musailamah Al-Kadzab, diberi gelar sang pendusta. Nah, para pengikut-pengikutnya murtad karena ngikut Musailamah. Maka Abu Bakar memerangi orang murtad tersebut. Termasuk Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau melaksanakan mengeluarkan zakat setelah Nabi meninggal. Alasan mereka, orang-orang tidak mau mengeluarkan zakat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq adalah kewajiban zakat itu hanya berlaku pada saat Nabi hidup. Kata mereka. Kenapa? Karena terkait antara rakyat dengan pimpinannya.
Dan itu perintahnya kepada Nabi. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khuz itu dari kata akhaza, ambil, mengambil. Fi'il amrnya adalah khuz. Khuz ini perintahnya kepada Nabi. Bukan kepada umat Islam. Kepada Nabi. Jadi dia pahami ini adalah al-amru khas lin Nabi. Ini khusus buat Nabi. Karena perintahnya kepada Nabi. Ambillah ya Muhammad harta dari mereka sebagai zakat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka zakat tidak lagi wajib kata dia. Kenapa? Karena yang punya otoritas mengambil zakat itu adalah Nabi. Nabi sudah nggak ada. Berarti kewajiban zakat hilang. Apa kata Abu Bakar? Saya akan perangi orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Meskipun ini adalah khusus kepada Nabi, tapi itu berlaku umum kepada orang-orang yang meneruskan apa? Jabatan kenabian, yaitu mengurus umat. Siapa yang mengurus umat? Negara, pemerintah. Maka yang mengambil zakat itu seharusnya pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia lalu membentuk Badan Amil Zakat untuk menjadi representasi. Apa itu representasi? Perwakilan dari negara untuk ngambil. Maka untuk memperkuat itu dibuatlah undang-undang zakat. Begitu caranya. Lalu dari undang-undang zakat dibuatlah aturan yang mengambil adalah selain BAS, Badan Amil Zakat, ada juga LAS, Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat siapa yang kelola? Yang kelola adalah masyarakat, organisasi, termasuk masjid. Dan bertanggung jawab membuat pelaporan kepada negara. Kepada BAS misalnya. Seperti itu. Jadi yang punya kewajiban mengambil zakat itu adalah negara. Pemerintah. Yang kedua, pendapat dari Al-Jabiri dan beberapa ulama lain. Ini penting kita bahas. Supaya kita tahu bagaimanapun juga kita harus ngerti tentang agama kita. Ada seorang ulama kontemporer dan ulama ini adalah pemikir intelektual ternama di dunia muslim. Bagi orang-orang yang mengkaji pemikiran Islam pasti familiar tuh dengan nama ini. Namanya Muhammad Abid Al-Jabiri. Mungkin di Betawi orang nggak kenal. Di Kemanggisan orang nggak tahu. Tetapi di dunia pemikiran Islam ini dikaji banyak orang. Karena pikirannya mempengaruhi pemikiran-pemikiran di dalam Islam. Kata Al-Jabiri, dia mengatakan, kalau murtad itu hanya sekedar pindah agama, yang banyak terjadi para artis itu Pak keluar dari Islam, kan banyak tuh. Tapi orang itu keluar, hanya keluar aja, masuk ke agama A, B, C, D, tapi tidak memprovokasi. Tidak menjelek-jelekan Islam. Tidak menghina Allah dan Rasulnya. Maka kata Abid Al-Jabiri, hukumannya hanya hukuman akhirat aja. Bukan hukuman dunia. Kenapa? Kata Al-Jabiri, dalilnya jelas Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl 106 ini? Dan surah Al-Baqarah 217. Yang di dalam kedua ayat ini nggak disebutin sama sekali sanksi dunianya. Sanksi dunia itu hanya di hadis. Apa kata Allah? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Kata Allah, man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah, mim ba'di imanihi, setelah dia iman. Berarti sama dengan murtad. Dia kafir setelah dia beriman. Itu artinya apa, Pak? Murtad tuh. Illa kecuali
kalau dia mengucapkan kekufuran, man ukriha, dia terpaksa, dipaksa. Kalau enggak kafir, kau akan dibunuh tuh. Seperti yang pernah diancam kepada para sahabat-sahabat Nabi itu. Kalau enggak keluar dari agama Muhammad, engkau akan dibunuh. Biasanya para budak tuh, takut dia. Pernah terjadi kepada Bilal, pernah terjadi kepada budak-budak yang lain. Nah, orang seperti itu kalau dia ngucapin kekufuran, maka enggak ada masalah. Tetapi syaratnya adalah wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Hatinya tetap iman. Jadi dia ngomong nih, Pak, ente kalau enggak keluar dari Islam, Anda bunuh ente. Yang ngomong ini bukan orang seperti kita, tetapi penguasa. Penguasa punya aparat. Kita nggak bisa berdaya kalau melawan penguasa itu. Karena dia punya aparat, dia paksa kita. Kalau ente nggak keluar dari Islam, saya bunuh. Maka mulut kita boleh mengucapkan kalimat kufur, tapi hati kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para sahabat Nabi, meskipun diancam seperti itu, mereka tetap tidak mau mengucapkan kalimat kufur sampai disiksa. Itu hebatnya para sahabat Nabi, terutama budak-budak yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi orang yang hatinya terbuka untuk menerima kekufuran, maka hukumannya apa? Fa'alaihim ghadabun minallah. Mereka itu hanya dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adzabun adzim. Dan mereka hanya dapat siksa aja. Kira-kira ada sanksi dunia nggak di sini, Pak? Ada nggak sanksi dunianya? Nggak ada. Sanksinya adalah sanksi akhirat aja. Itu satu. Yang kedua, jelas menggunakan kalimat irtidad. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa may yartadid, barang siapa yang murtad minkum, di antara kalian, andinihi, dari agama Islam, fayamut, lalu dia mati. Kata Allah, wa huwa kafirun, sementara dia masih kafir, belum taubat. Faulaika habitat a'maluhum, maka amal-amal perbuatan mereka yang baik yang mereka kerjakan sebelum dia murtad itu habitat, terhapus. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Ada enggak sanksi dunianya? Enggak ada. Maka kata Abid Al-Jabiri, kalau orang murtad pindah dari Islam ke agama yang lain, kalau dia tidak melakukan provokasi kepada umat Islam untuk keluar dari Islam, tidak menghina dan merendahkan agama Islam, tidak merendahkan Nabi Muhammad SAW, tidak menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu tidak diberikan hukuman bunuh, tapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau seandainya murtadnya itu disertai provokasi? Dia keluar dari Islam, dia hina Nabi, dia hina Allah. Seperti siapa, Pak? Saifuddin Ibrahim tuh. Pernah dengar Saifuddin Ibrahim, Pak, ya? Keluar dari Islam, dia jelek-jelekan Al-Quran, dia jelek-jelekan orang Islam, dia jelekkan Nabi Muhammad SAW, sampai dia jelek-jelekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini, kata Abid Al-Jabiri, itu dihukum mati. Tetapi hukumannya bukan hukum murtad. Tapi hukumannya adalah dia disamakan dengan pemberontakan terhadap masyarakat muslim, terhadap negara. Kalau dia kategori orang yang melakukan pemberontakan karena memprovokasi, maka hukumannya itu bukan hukuman murtad, tapi hukumannya adalah pemberontakan. Apa hukumannya? Dalam surat Al-Hujurat, nah ini saya lupa sebutkan ayatnya,
Di sana disebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa in ta'ifatani, jika dua kelompok, ta'ifatani, dua kelompok, minal mu'minin, dari orang-orang beriman, iqtatalu, mereka melakukan peperangan, fa aslihu bainahuma, maka kita diperintahkan Allah mendamaikan kedua orang itu. Kalau ada dua aliran dari Islam berantem nih, kita disuruh mendamaikan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau salah satu dari kelompok itu melakukan pemberontakan terhadap yang lain, bugot, faqatilu, maka perangi. Berarti bunuh. Qatilu dari kata qatala. Qatilu, perangi. Allati tabghi, yang melakukan pemberontakan itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Muhammad Abid Al-Jabiri, hukumannya itu tergantung dari konteksnya, tergantung dari motifnya, tergantung dari keadaannya. Kalau murni keluar dari Islam, tidak ada hukuman bunuh. Tapi kalau dia melakukan provokasi dan seterusnya, maka hukumannya terkait dengan pemberontakan. Kira-kira di antara kedua pendapat ini yang paling logis dalam konteks sekarang yang mana, Pak? Pendapat Al-Jabiri, Pak. Meskipun kita mazhabnya Syafi'i. Berapa berani enggak menghukum orang yang keluar dari Islam di Indonesia? Berani enggak? Enggak berani. Negara juga enggak berani. Kenapa? Pasti ada serangan dari hak asasi manusia. Maka hukumannya menyesuaikan. Pemahaman dari Al-Jabiri ini paling pas kalau kita terapkan dalam konteks masyarakat kita saat ini. Nah, apa perbuatan dan perkataan yang bisa masuk kategori murtad? Yang pertama, kalau kita umat Islam mengingkari kemujizatan Al-Quran, itu satu. Ini saya ambil yang penting-penting aja dari kitab Irsyadul Ibad. Kalau ada umat Islam yang mengatakan Al-Quran itu buku biasa aja, Al-Quran nggak ada tuh mukjizatnya, maka orang itu kalau dia ngomong bukan karena bercanda, tapi serius, dia meyakini, maka masuk kategori murtad. Kenapa? Karena mengingkari kemujizatan Al-Quran. Dulu pernah ada, Pak, satu aliran. Tapi enggak semuanya. Cuma hanya satu orang saja yang berpendapat mengatakan Al-Quran itu bukan mukjizat. Pendapat ini mengatakan bahwa kenapa kita enggak bisa membuat semisal dengan Al-Quran? Bukan karena Al-Qurannya mukjizat katanya. Tapi karena Allah membuat kita nggak bisa membuat serupa dengan Al-Quran. Jadi bukan karena Al-Qurannya. Tapi Allah membuat kita nggak mampu membuat serupa dengan Al-Quran. Itu kata dia. Siapa yang ngomong begitu? Yang ngomong itu adalah Wasil bin Atha. Dia adalah ulama Mu'tazilah dari Basrah. Makanya Mu'tazilah itu selalu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Mu'tazilah ini dianggap keluar dari Islam. Kenapa? Karena pemikiran-pemikirannya itu banyak sekali yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita misalnya mengingkari adanya hari akhirat. Akhirat mana ada? Emangnya ente pernah ke sono? Dulu ada tuh yang ngomong gitu, Pak, ya. Ada nggak, Pak? Ada. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Nggak ada yang tahu. Nggak usah saya kasih tahu lah. Nah, saya kasih tahu nanti ribut lagi. Ada yang ngomong gitu. Emangnya ente pernah ke sana sehingga percaya dengan sesuatu yang belum terjadi? Ada yang ngomong gitu, Pak. Itu mengingkari hari akhirat. Kalau motifnya dia meyakini, bukan cuma bercanda. Kadang-kadang kita kalau bercanda kan ngomongnya suka begitu, Pak. Emangnya ente pernah ke sono? Begitu. Kalau dia bercanda, maka dia minta ampun sama Allah.
Hati-hati ngomongnya itu. Tapi kalau dia meyakini, murtad dia. Keluar dari Islam. Orang seperti itu ditobat dulu. Suruh taubat. Atau mengingkari surga dan neraka. Kalau umat Islam pasti semuanya yakin surga dan neraka ada. Tapi kalau non-muslim, yang lain misalnya, itu ada yang tidak meyakini. Karena dianggap sesuatu yang metafisik, sesuatu yang enggak terlihat. Itu bukan orang Islam. Tapi kalau ada orang Islam yang mengingkari surga dan neraka, itu dianggap murtad. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya dia mengingkari kekekalan surga dan neraka? Surga ini kekal apa tidak? Neraka ini kekal apa tidak? Ini persoalan yang diperbincangkan oleh ulama-ulama kalam. Siapa? Ada dua pendapat, Pak. Ada yang mengatakan sebagian kecil dari kelompok Islam, terutama kelompok Jahmiyah. Kalau kita belajar ilmu kalam ini, atau al-firaq al-kalamiyah, atau kita belajar tauhid, pasti akan bersentuhan dengan nama-nama ini. Cuma sayang kita jarang belajar tauhid. Padahal kitab-kitab tauhid itu banyak tuh. Ada Nurul Dzolam, Jauharatul Tauhid, Tuhfatul Murid, Fathul Majid tuh. Dulu orang-orang kita dulu belajar tuh. Kalau sekarang jarang di masjid-masjid kita lihat ada pengajian tauhid. Sehingga banyak kita nggak mengenal dan mengetahui dengan baik tentang tauhid kita. Nah, salah satu perdebatan yang terjadi di dalam masyarakat muslim, di kalangan para ulama kalam itu, surga ini kekal atau tidak kekal? Kalau menurut Bapak kekal apa enggak tuh Pak surga? Kekal enggak? Kekal. Berarti Bapak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ari ini. Berarti beda dengan kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah yang muncul pada abad kedua Hijriah atau pada abad ke-9 Masehi itu mengatakan, salah seorang tokohnya adalah Jaham bin Safwan, dia mengatakan bahwa surga dan neraka itu enggak kekal. Termasuk ulama Mu'tazilah, Wasil bin Atha yang saya sudah jelaskan tadi, itu mengatakan tidak kekal. Berarti manusia di dalam surga kekal enggak? Kata kedua aliran ini, enggak. Nanti akan sirna, akan musnah dengan sendirinya. Apa alasan mereka? Alasan mereka tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Logis enggak Pak? Yang kekal hanya Allah. Selain Allah, panah, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang lain kekal enggak? Hancur. Siapa yang hancur? Semuanya hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan kedua aliran ini. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah itu masuk kategori itu. Mengatakan bahwa kekalnya surga itu tidak sama dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah, zatnya kekal. Kekalnya surga, karena Allah membuat dia menjadi kekal. Jadi keinginan Allah. Kalau Allah nggak inginkan kekal, dia hancur. Maka surga itu kekalnya karena Allah menginginkan surga menjadi kekal. Buat siapa? Buat orang yang telah berbuat baik di dunia ini, maka balasannya surga. Kalau surga tidak kekal, berarti Allah tidak adil dong. Karena enggak selamanya. Buat apa beramal? Kan begitu bahasanya. Makanya kemudian bedakan kekekalan Allah dan kekekalan salah satunya adalah makhluk Allah yang bernama ruh, kemudian surga dan neraka. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan khalidina fiha. Masuk ke dalam surga, khalidina fiha. Mereka kekal di dalam surga. Kalau mereka kekal di dalam surga, surga kekal enggak Pak? Kan enggak mungkin enggak kekal. Misalnya Bapak ini masuk surga, kekal di dalamnya. Berarti surganya kekal enggak? Kan enggak mungkin surga itu enggak kekal. Apakah kekalnya surga sama dengan kekalnya Allah? Tidak sama. Ini yang perlu dibedakan. Maka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih logis Pak. Pemahaman Asy'ari itu lebih logis, lebih masuk akal kita. Kedua,
Yang bisa membuat seorang bisa murtad adalah ketika dia merendahkan, mencela Nabi meskipun dengan sindiran. Dia buat mainan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan ini pernah terjadi, Pak. Ada seorang dari Nasrani Najjar pada zaman Nabi masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mendapat tugas menulis wahyu. Ditulislah wahyu. Bahkan pernah dia menulis salah, Nabi tegur. Meskipun ini adalah sifat Allah, tetapi Al-Quran nggak boleh salah. Nah, orang itu kemudian berlalu, sampai kemudian dia keluar dari Islam, dia cerita, Nabi itu nggak tahu apa-apa. Yang nuliskan itu saya wahyunya. Jadi dia bilang gitu, Nabi nggak tahu apa-apa. Yang saya tulis apa yang itu adalah dari saya, bahasanya begitu. Akhirnya orang yang merendahkan Nabi ini lalu kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia dikuburkan ini, setelah selesai penguburan, orang pada balik. Tiba-tiba mayatnya keluar lagi dari kuburan, ada di luar kuburan. Orang-orang yang nguburin dia beranggapan jangan-jangan ini kerjaan Nabi Muhammad nih. Karena nggak mungkin mayat keluar sendiri. Kecuali Habib yang di luar Batang tuh. Bapak pernah dengar luar Batang? Mau dengar ceritanya? Kenapa disebut dengan luar Batang? Tahu Pak luar Batang di mana, Pak? Di sana ya? Pernah ziarah ke sana? Hah? Gak pernah ziarah. Ya, kapan-kapan ziarah lah. Itu di luar Batang. Di mana tuh luar Batang itu ya? Hah? Pasarikan. Nah, luar Batang. Kenapa disebut dengan luar Batang? Ada seorang Habib ya. Kalau nggak salah Ali Drus, kalau nggak salah. Hah? Habib Hussein ya. Hussein Ali Drus. Dia ini seorang ulama, si muda. Dan Allah jadikan dia wali min auliyaihi. Jadi menjadikan wali di antara walinya. Kenapa? Orang-orang yang dikasih oleh Allah. Dan orang itu tentu untuk menjadi wali, yang pertama yang wajib dia laksanain. Yang kedua yang sunnah-sunnah dia nggak pernah lepas. Itu dia jadi wali, Pak. Yang wajib dia laksanain, yang sunnah dia nggak lepas. Misalnya kalau dia puasa Senin Kamis, dia nggak lepas tuh. Namanya istiqomah. Tapi kalau dia puasa Senin Kamis besok iya, besok tidak, itu namanya nggak istiqomah. Dia sholat duha nggak pernah putus, istiqomah. Yang sunnah-sunnah itu dilaksanain. Nah, orang itu nanti bisa dekat dengan Allah. Dan itu dikatakan dalam hadis qudsi. Kalau ingin dekat dengan Allah, Allah cinta, laksanakan yang sunnah-sunnah. Selain yang wajib. Kalau cuma wajib doang, ya nggak sampai. Kalau kita wajib doang nih, sholat 5 waktu, 5 waktu. Sholat qobliyah ba'diyahnya kagak. Sholat tahajud, enggak. Sholat duha, kagak juga. Yang sunnah-sunnah kagak. Puasa juga sama, yang Ramadan aja kita laksanain. Yang Senin Kamis kagak, Nabi Daud juga kagak, Ayyamul Bid juga tidak, dan lainnya tidak itu. Nah, nggak bisa jadi wali, Pak. Jadi yang jadi wali itu yang sunnah-sunnah dilaksanain. Kapan-kapan kita akan jelaskan, Pak. Ada kitab namanya Hidayatul Azkiya. Kitab ini ditulis oleh kakeknya Zainuddin Al-Malibari juga. Tapi namanya Zainuddin Al-Malibari. Al-Jad, kakek. Kalau ini Al-Hafid, cucu. Jadi Al-Malibari itu hebat. Hebat-hebat itu. Keluarga-keluarga ulama. Nah, orang ini dikeluarkan Allah dari kuburnya. Artinya apa? Bumi nggak terima dia. Sampai kemudian dituduh Nabi. Akhirnya mereka masukkan lagi jenazah itu ke dalam kuburannya. Besokannya ada lagi di atas. Apa kata mereka? Kayaknya ini bukan perbuatan orang nih. Pasti ada sesuatu yang dia lakuin yang membuat dia seperti itu. Apa? Karena menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, pada zaman kontemporer ada orang yang menghina ajaran Islam. Menghina ulama, membunuh ulama, menghina syariat Islam, menghina hijab, menghina adzan. Siapa, Pak? Mustafa Kemal Atatürk. Bapak Turki modern.
Bapak negara Turki modern. Bagi orang-orang sekuler dia berjasa, maka dapat gelar Atatürk. Artinya Bapak Turki modern. Kalau kita namanya Bapak Pembangunan Indonesia, Soeharto. Kalau dia namanya Bapak yang buat fondasi Turki menjadi modern, Kemal Atatürk. Yang punya program adalah membaratkan semua. Apa? Azan. Yang berbau Arab, hilangin. Karena itu simbol keterbelakangan dan kemunduran. Hijab, dibuang. Makanya orang-orang nggak berani pakai hijab, Pak. Karena dilarang tuh oleh negara. Kedua, azan. Azan harus pakai bahasa Turki. Bukan bahasa Arab. Anda bisa bayangkan gimana caranya bahasa Turki azan itu. Kalau azan pakai bahasa Betawi, gimana Pak? Allahu Akbar, diganti. Allah gede banget. Allah gede banget, nggak enak dengernya. Dia pakai bahasa Turki. Ini kan udah menghina syariat. Termasuk apa? Tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian simbol identitas Muslim. Pas dia mati, Pak, bumi tidak menerima jasadnya. Kenapa? Menghina Nabi, menghina Allah. Maksudnya apa? Menghina ajaran-ajaran yang dibawa Nabi, yang diturunkan oleh Allah, sama dengan menghina Nabi dan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kasusnya dengan orang yang meninggal di zaman Nabi yang menghina Nabi. Yang kedua, yang berikutnya adalah yang bisa membuat orang murtad ngaku Nabi, Pak. Di zaman kita kan banyak tuh dulu. Sekarang udah nggak ada ini. Mungkin karena nggak ada proyeknya kan. Dulu banyak banget tuh yang muncul tuh. Siapa? Ahmad Muzaddiq. Dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Muncul dia. Dan yang lebih parah lagi, Lia Eden. Dulunya perangkai bunga. Karena dia dapat wahyu dari Tuhan, katanya. Maka dia menganggap dirinya sebagai nabi. Lia Aminuddin. Ditangkap. Duanya ditangkap. Lo nabi kok ditangkap? Nabi dihukum, kan lucu. Jadi kedua orang inilah pernah. Meskipun banyak para nabi-nabi palsu, tetapi yang populer, yang viral saat itu adalah Ahmad Muzaddiq. Kalau tidak tahu tahun 2011, kalau tidak salah ya. Kemudian Lia Aminuddin sudah meninggal. Nah, orang-orang seperti ini yang dari Muslim, ketika mengaku sebagai Nabi, maka otomatis dia keluar dari Islam, murtad. Dan orang-orang yang mengakui dia, menjadi pengikutnya, pun murtad. Mengakui, Pak, pun bisa menjadi murtad. Yang kedua, membaca bismillah dengan sengaja ketika minum khamar. Karena dulu ada, Pak. Tapi dia sudah bantah. Dia bilang itu cuma botolnya doang. Botolnya itu botol wine. Tapi isinya bukan. Jadi ketika saya minum baca bismillah karena seorang muslim. Heboh saat itu, Pak. Pas diklarifikasi ternyata enggak seperti itu. Tapi kalau ada orang mabuk nih. Lalu dia ngomong bismillahirrahmanirrahim. Murtad dia, Pak. Atau dia makan babi itu, kan pernah kita lihat ada orang makan babi ngucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu haram. Tapi dia membaca bismillah, tujuannya adalah menghina dan sengaja, kecuali kalau nggak sengaja. Tapi dia sengaja dan itu merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis spontan dia keluar dari Islam. Makanya kalau bercanda jangan membawa nama-nama seperti ini, Pak. Kadang kalau kita bercanda ini keceplosan. Lagi mabok-mabok bilang sama temennya, saya baca bismillah ini. Jangan. Kalau mabok aja. Tapi nggak usah pakai nama-nama Allah. Yang ketiga adalah melebih-lebihkan wali ketimbang nabi. Pernah terjadi, Pak. Menganggap wali itu lebih tinggi daripada nabi. Biasanya orang-orang sufi yang ekstrim itu mengatakan itu. Kenapa? Menurut mereka wali itu pakai usaha. Untuk jadi orang dekat dengan Allah itu perlu perjuangan katanya. Perlu usaha. Nabi tidak. Nabi itu adalah pilihan. Nah, orang yang ngomong seperti ini, Pak, itu murtad. Apalagi sampai kemudian mengatakan wali itu mi'raj sampai 70 kali satu hari.
Betul Pak ya? Kalau yang dimaksud Mi'raj itu seperti Mi'rajnya Nabi, misalnya, Mi'raj Nabi itu bertemu dengan Allah, maka orang itu kafir, Pak. Kenapa? Karena melebih-lebihkan wali ketimbang Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang dimaksud Mi'raj itu adalah satu kondisi spiritual, dia dekat dengan Allah, itu sesuatu yang beda. Kenapa? Itu adalah pengalaman pribadi. Kita nggak bisa samakan itu. Karena ada orang merasa dekat dengan Allah sampai seperti kasusnya Syekh Siti Jenar. Sama kasusnya dengan Al-Hallaj. Al-Hallaj pada ditanya, siapa Anda? Anal haq wal haqqu ana. Saya adalah Tuhan dan Tuhan adalah saya. Menurut orang-orang atau ulama-ulama fikih, orang ini sudah keluar dari Islam. Karena mengucapkan kalimat-kalimat kufur menyamakan dia dengan Tuhan. Maka dihukumlah bunuh. Dibunuh Pak. Setelah Al-Hallaj dibunuh, digantung, darah dari Al-Hallaj jatuh ke tanah. Lalu di tanah terbentuklah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira-kira Hallaj murtad nggak tuh? Nah, itu adalah sesuatu yang beda. Kata Hallaj silakan saja karena orang tidak ngerti saya. Itu yang disebut dengan al-ittihad, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan-kapan saya akan jelaskan ini, Pak. Ini terkait dengan persoalan banyak orang yang salah paham. Yang ketiga, yang berikutnya adalah memakai pakaian yang menjadi simbol orang kafir. Misalnya, Bapak orang Muslim pakai pakaian pendeta. Pakaian pendeta itu yang biasa kita lihat di TV. Apalagi kalau artis, aktor. Nah, ini repot nih. Kan biasanya orang Islam jadi aktor sebagai pendeta. Kalau saya sih tolak aja. Ganti yang lain perannya. Tapi kalau aktor ini kan cuma memerankan. Berarti niatnya bukan untuk menjadi. Maka mungkin yang seperti itu, ya minta ampun kepada Allah. Kan ada yang seperti itu. Atau dia pakai salibnya, orang Islam pakai salib. Ditaruh di sini. Kalung salib. Maka yang seperti itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini adalah simbol identitas terkait dengan keberagamaan seseorang. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan menyerupai orang-orang musyrik. Makanya ada satu hadis, Pak. Nabi pernah mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Nabi pernah mengatakan, "Inna hadhihi min thiyabil kuffari fala talbasa." Kata Nabi, pakaian-pakaian seperti ini yang merupakan nasihat kepada orang-orang Islam yang tinggal di satu tempat di mana mayoritas adalah bukan Muslim. Kalau Anda memakai pakaian-pakaian begitu, kata Nabi, ini adalah pakaian orang kafir. Maka jangan kalian memakainya. Maka kalau seandainya kita memakai pakaian-pakaian tersebut dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, maka itu dianggap kufur. Jadi hati-hati. Yang berikutnya adalah mengatakan Nabi bukan orang Arab. Nabi bukan orang Quraisy. Mengatakan Nabi bukan manusia, Nabi jin. Nah, kafir. Yang berikutnya adalah mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar, Umar, Siti Aisyah, Hasan dan Husain. Kenapa Syekh Zainuddin Al-Baribari menyebutkan nama Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hasan dan Husain? Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok yang menghina tokoh-tokoh ini. Siapa? Menghina Abu Bakar dan Umar. Siapa? Syiah. Menghina. Tapi ingat, Syiah juga banyak sektenya. Tapi yang paling ekstrim itu adalah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok sekte ini ada yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat itu ketika dia dikultuskan oleh orang-orang yang merasa menjadi pengikutnya, itu Ali bin Abi Thalib, orang-orang itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena berbahaya, Pak. Bahkan dibuat parit-parit di depan rumahnya, lalu dimasukkan orang itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Kelihatannya kejam, tapi ini penting. Karena menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Itu satu. Sekte yang kedua adalah yang disebut dengan sabah. Apa itu sabah? Dari kata sabah, ya subuh sabah.
orang yang mencela, yasubbu. Ada seorang namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini itu suka mencela Abu Bakar dan Umar. Maka Ali cari orang itu. Dia mau bunuh orang itu. Akan tapi orang itu nggak kelihatan kemana. Dan ada yang disebut dengan kelompok Mufaddilah. Dia mengutamakan Ali ketimbang Abu Bakar dan Umar. Ini yang banyak tuh. Mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Keyakinan kita, para sahabat Nabi itu orang-orang hebat. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan. Apalagi mengutamakan si Ali ketimbang Abu Bakar dan Umar. Nah, orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kata Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Irsyadul Ibad, itu dianggap kufur. Kedua, Siti Aisyah. Yang suka mencela Siti Aisyah kelompok Syiah. Bahkan tafsir orang-orang Syiah ketika menjelaskan kata Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih Baqarah. Padahal ayat ini bicara pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah. Tapi orang-orang Syiah dia takwilkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Baqarah di sini adalah Siti Aisyah. Maka kalau diartikan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Siti Aisyah. Kira-kira bahaya nggak Pak penafsiran gini? Bahaya Pak. Nah, orang-orang yang mencela Siti Aisyah radhiyallahu anha ini bisa keluar dari Islam. Kenapa? Siti Aisyah istri Nabi yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Meskipun ada kesalahan-kesalahannya manusia. Misalnya pada saat peperangan Jamal, perang Unta, dia kan termasuk orang yang menyerang Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat orang Syiah nggak suka dengan Siti Aisyah. Kenapa? Karena Ali pernah diserang oleh Aisyah serta pasukan yang lain. Tapi itu kesalahan, itu ijtihad. Kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wa ma jara baina sihabi naskutu wa ammal ijtihadu nusbitu. Itu kalau nggak salah kalimatnya seperti itu. Dalam Nazam Zubat. Apa yang terjadi di antara para sahabat Nabi, kita diam aja, naskut. Karena mereka berijtihad. Wa amma ajrul ijtihadi nusbitu. Sementara pahala ijtihad dia, itu kita tetapkan. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Itu orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu moderat, sopan. Dia enggak kasar. Beda kalau orang-orang Wahabi, itu kasar banget. Nyalahin orang-orang yang berbeda dengan dia. Yang berikutnya adalah mencela Hasan dan Husain, apalagi membunuh, seperti yang terjadi di Karbala. Husain dibunuh, kepalanya dipotong, dijadikan bola, ditendang sana, tendang sini. Dan orang-orang yang melakukan itu diazab langsung oleh Allah di dunia. Jadi diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kenapa? Hasan dan Husain adalah cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan memang Rasul sudah mengatakan Hasan Husain ini mati dalam keadaan mengenaskan. Sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa poin yang kalau seandainya kita orang Islam mengatakan atau mengucapkan seperti ini, maka dikhawatirkan bisa keluar dari Islam. Kalau tujuannya adalah 3. I'tiqad, inad, dan istihza. Meyakini, membangkang, merendahkan. Jadi ilatnya 3. Tapi kalau kita main-main mungkin bercanda-bercanda, mungkin yang seperti itu dimaafin. Tapi kalau seandainya kita memang sengaja membangkang Allah, misalnya minum nih, ini khamar kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya membangkang, tujuannya menghina. Maka itu bisa keluar dari Islam. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.